Tinta, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Christine Darmau menjumpai sahabat dalam segmen Tinta Telaah Injil Kita. Dan tentunya saat ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pendeta IWJ Hendricks, Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku periode 2000-2005, dan sekarang masih tetap aktif menjadi dosen pada Fakultas Teologi UKIM dan pada program Pasca Sarjana. Halo Pak, apa kabar? Baik, Christine, baik sekali. Puji Tuhan Pak. Sahabat Tinta, hari ini kita akan menelaah bersama teks Matius 16 ayat 24 sampai 25. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Mari secara bersama kita saksikan cuplikan video berikut ini. Kita sebagai orang Kristen, hal itu merupakan salah satu kita punya tanggung jawab atau kita punya ungkapan rasa syukur. Mengapa seperti itu? Karena kalau menurut beta, memikul salib itu berarti beta melepaskan, membuang segala macam beta punya kepentingan diri sendiri. Sebagai orang percaya, orang Kristen, memikul salib itu adalah bagian hidup dari orang Kristen. Karena semua persoalan kehidupan, masalah, tantangan, itu adalah salib bagi dirinya. Karena kita merupakan umat Kristen, maka tanggung jawab iman kita yang pertama dan terutama ialah memikul salib kita sendiri, di mana Kristus telah memberikan teladan bagi kehidupan kita. Kita juga harus mengapresiasikan kehidupan Kristus dalam kehidupan kita dengan memikul salib kita sendiri dan menjadi pribadi yang lebih baik. Pak, saya punya satu pertanyaan sederhana untuk Pak. Ya. Mengapa Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang mau mengikutinya harus memikul salibnya, menyangkal dirinya, dan kemudian mengikuti Yesus? Baik, Christine dan sahabat Tinta sekalian, menjawab pertanyaan Christine, kita mesti lebih dulu melihat teks sebelumnya, artinya ayat-ayat sebelumnya. Sebab ucapan Tuhan Yesus itu dia lahir karena ada kaitannya dengan teks sebelumnya. Nah, yang saya maksudkan dengan ayat-ayat sebelumnya itu yaitu ayat-ayat yang berkaitan dengan pengakuan Petrus dan katakanlah konflik di antara Yesus dan Petrus. Ya. Jadi dalam perikop pengakuan Petrus itu kan Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Ya, ketika mereka tiba di sekitar Kaisarea Filipi, menurut kata orang siapakah aku ini? Ini pertanyaan ini penting karena sebelumnya Yesus tidak pernah bertanya tentang pandangan orang mengenai dirinya. Nah, oleh karena itu jawaban baik murid-murid maupun nanti orang banyak maupun murid-murid itu menjadi sangat penting. Nah, murid-murid menjawab. Pertama, bagaimana orang-orang ya, seperti kata Yesus, pertanyaan Yesus itu. Mereka bilang ya, ada yang mengatakan Yesus adalah Yohanes Pembaptis, Yesus adalah Elia, Yesus adalah Yeremia atau salah seorang nabi. Itu menurut pandangan orang-orang. Lalu kemudian Yesus meningkatkan lagi pertanyaannya itu untuk menanyakan bagaimana kamu. Nah, saya kira ini juga sesuatu yang penting. Orang bisa bilang apa saya tentang Yesus, bagaimana ia, tetapi yang penting adalah bagaimana murid-muridnya, bagaimana orang-orang yang mengikuti dia, bagaimana kita ya, berpandangan tentang Yesus. Nah, Petrus biasa di dalam Injil-Injil itu bertindak sebagai juru bicara, katakanlah begitu. Dia tampil dan dengan lantang menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, respons Yesus atas pengakuan Petrus itu adalah, yang kamu bilang itu sebenarnya berasal dari Allah. Jadi ini inspirasi ilahi bahwa kamu bisa mengatakan
Yesus adalah Mesias. Kemudian Yesus mengatakan ada tiga hal itu. Satu, bahwa yang kamu ucapkan itu inspirasi ilahi. Dan yang kedua adalah bahwa di atas batu karang, Petrus itu artinya batu karang. Di atas batu karang itu akan didirikan gereja. Dan yang ketiga, bahwa kepadanya diberi kunci. Ya, kunci kerajaan Allah. Nah, jadi sampai dengan jawaban itu, maka baik murid-muridnya pada waktu itu maupun kita yang membaca, kita tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, itu dulu bagaimana Christine. Baik Pak, menarik sekali. Mengapa menyangkal diri dan memikul salib adalah yang pokok dalam hal mengikut Yesus? Baik. Nah, ini berkaitan dengan jawaban Yesus selanjutnya. Jadi tadi saya bilang bahwa sampai dengan jawaban yang pertama itu semua kita meyakini bahwa Yesus adalah Mesias. Tapi kemudian Yesus mulai bicara tentang penderitaan. Bahwa anak manusia akan mengalami penderitaan oleh imam-imam kepala, tua-tua, dan para ahli Taurat. Ya, bahwa ia akan ke Yerusalem dan mengalami itu. Dan di situ ya Petrus memberi reaksi yang keras. Ya, di dalam ayat itu dikatakan Yesus ditarik ke samping. Yesus ditarik ke samping oleh Petrus dan Petrus menegur Yesus. Ya, hal itu jangan terjadi atas kamu, atas Yesus. Petrus menggunakan kata dalam bahasa Yunani itu epitimao, itu biasanya dipakai untuk mengusir setan. Jadi bisa kita katakan bahwa bagi Petrus ucapan Yesus ini adalah pengaruh dari setan. Karena dia pakai kata epitimao, menghardik. Ya. Dalam perjanjian baru memang dipakai kata menegur. Ya. Nah, tapi Yesus selalu mengatakan, pergi ke belakang atau enyahlah kamu, iblis. Jadi bagi Petrus, bagi Yesus, Petruslah yang dipengaruhi oleh iblis itu. Ya, sebab kamu memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia dan bukan dipikirkan oleh Allah. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan Christine tadi. Ya, lalu Yesus bilang, kalau mau mengikut aku, itu berarti dia harus menyangkal diri, dia harus memikul salib, dan harus mengikut Yesus. Nah, di sini kita lihat bahwa terjadi perbedaan pendapat tentang Mesias. Petrus ketika dia mengaku Yesus itu, di dalam pikirannya itu, Yesus ini adalah pahlawan. Pahlawan perang. Ya, yang menggunakan kekerasan untuk meruntuhkan Roma dan membangun kerajaan Israel dan akan menjadi raja. Itu di dalam pikiran Petrus. Sebaliknya, Mesias bagi Yesus itu bukan itu. Mesias adalah orang yang diutus Allah untuk melakukan pembebasan. Tapi pembebasan itu bukan pembebasan yang sempit seperti yang Petrus kemukakan. Pembebasan yang lebih luas. Pembebasan dari kuasa dosa, dan dia mencakup bukan saja Israel, tetapi seluruh manusia dan ciptaannya itu. Nah, itulah yang membuat Yesus lalu kemudian beranjak lagi dengan mengatakan, jadi mengikut Yesus itu berarti itu tiga hal itu yang paling pokok itu, yaitu menyangkal diri. Nah, apa itu menyangkal diri? Menyangkal diri sebenarnya konsekuensi dari mengaku Yesus. Kalau kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengaku Yesus sebagai yang memimpin kita, maka kita harus menyangkal diri. Karena apa? Karena Yesus menjadi pusat hidup. Ya, bukan lagi kita yang menjadi pusat dari diri kita sendiri, tetapi Yesus. Yesus yang menjadi pusat hidup. Nah, oleh karena itu tantangan yang sangat besar itu. Sebab orang susah sekali menyangkal diri. Ya, orang lalu memikirkan apa yang ada pada dirinya, yang paling penting dirinya, kepentingannya, itu yang paling utama.
Tapi sekarang orang diajak untuk berpikir agak terbalik. Ya bukan diri sendiri, kepentingan diri tentu ada ya. Tapi bukan itu yang menjadi pusat hidup, melainkan Yesus. Ada dua hal lagi di situ Pak yang menarik, yakni memikul salib. Betul. Nah itu sejalan ya. Jadi kalau orang sudah menjadikan Yesus sebagai pusat hidup, ya maka yang berikutnya adalah orang mesti berjalan pada jalan Yesus. Nah kadang-kadang orang mengaku Yesus, tetapi tidak mengikuti jalannya. Nah di dalam teks ini mau bilang kalau mengaku Yesus berarti mesti mengikut pada jalannya. Baik, mengikut jalan Yesus nih seperti memikul salib dalam bentuk kayu yang waktu itu dipikul oleh Yesus, atau memakai kalung-kalung salib yang biasa digunakan oleh orang-orang Kristen masa kini, atau bagaimana Pak? Nah, itu menarik, pertanyaan menarik ya. Jadi memikul salib biasanya orang artikan sebagai memikul beban hidup, begitu ya. Dari sini bukan harafiah ya, bukan harafiah memikul salib kayu dan seterusnya seperti Yesus, itu bukan harafiah ya, tapi dia punya makna. Orang biasa mengartikan begini, kalau orang punya masalah ya, menghadapi masalah orang bilang, aduh saya punya salib ini berat sekali. Ya karena yang dibayangkan salib itu sama dengan beban hidup. Nah itu ya tidak salah juga ya, tidak salah juga sebab ya kita tahu bahwa Yesus memikul salib, turut memikul beban kita. Jadi dalam kaitan pengertian itu bisa kita terima ya. Tetapi yang utama sebenarnya, dan ini yang saya kira orang seringkali lupa, memikul salib berarti turut serta di dalam karya penyelamatan Allah. Sebab salib Yesus itu adalah salib sebagai tanda penyelamatan. Sebelumnya orang menganggap salib itu kutukan. Ya dalam perjanjian lama kita baca di Ulangan misalnya. Orang yang tergantung itu orang yang terkutuk. Itu dikatakan oleh Paulus juga di dalam Galatia 3. Ya bahwa Yesus yang bilang terkutuk itu justru menjadi penebus. Jadi dengan demikian salib itu atau Yesus mengubah pengertian salib yang terkutuk itu menjadi justru jalan penyelamatan. Oleh karena itu, kalau dikatakan panggilan Yesus untuk memikul salib berarti ikut serta di dalam karya penyelamatan itu. Iman itu menjadi iman yang aktif, bukan iman yang pasif. Bukan iman yang hanya menerima keselamatan, tidak. Iman yang turut serta meneruskan keselamatan itu bagi orang banyak. Baik Pak, kalau kita lihat ayat 25, orang yang mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Ya. Waduh, bukankah menyelamatkan nyawa itu adalah sesuatu yang baik? Menurut Pak, apa maksud Yesus dengan bagian ini? Nah, memang saya kira yang dimaksudkan juga di sini mau menyelamatkan nyawanya, menghilangkan akan kehilangan nyawanya. Di sini Yesus tidak menganjurkan untuk orang bunuh diri. Ya, bukan untuk bunuh diri. Tetapi yang Tuhan Yesus maksudkan begini. Ada tantangan hidup, ya. Jadi kepada kita itu diberi dua pilihan. Mengikut Yesus ataukah tidak. Setia kepada Yesus ataukah tidak. Jadi di dalam pilihan itulah kita harus mengerti ucapan dari Tuhan Yesus ini. Nah, di dalam Injil-Injil paling kurang ada dua tokoh yang memberi contoh bagi kita bagaimana menyelamatkan diri justru berarti kehilangan nyawanya atau kehilangan hidupnya itu. Kita ambil Yudas. Ya, Yudas sebagai salah seorang murid Yesus yang ternyata tidak sejalan. Dia berharap Yesus akan menyelamatkan dengan menjadi Mesias pahlawan, ya. Dan kemudian dia meninggalkan Yesus. Menjual dengan 30 keping perak. Di dalam Yudas cara itu berarti Yesus punya
punya seluruh karya ditiadakan. Dia pikir dengan demikian dia akan memperoleh peluang yang lain untuk merealisasikan impiannya itu. Tapi yang terjadi apa? Ketika dia melihat bahwa Yesus justru disalibkan untuk sesuatu yang tidak ada kesalahan pada dia kemudian mengambil jalan sendiri, ya kan? Ya. Membunuh diri begitu. Itu salah satu contoh. Yang kedua juga dari murid Yesus, Petrus. Petrus juga berpikir begitu kan? Dia berusaha untuk menyelamatkan dirinya dengan cara menyangkal Yesus. Ketika dia berdiam di api perapian itu, ada yang bilang, kamu ini bagian dari dia, kamu di muridnya. Dia katakan tidak. Ya kan? Itu juga berusaha bagaimana menyelamatkan diri. Sebenarnya ancaman kematian ada pada dia juga, tetapi Petrus bertobat. Ya, dan karena itu Petrus memperoleh kesempatan untuk menjadi batu karang yang tadi itu, untuk membangun gereja Tuhan ya di tengah-tengah bumi ini. Baik Pak, kalau kita lihat penjelasan lanjutan dari Matius 25 ini, Yesus mengatakan bahwa barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, karena Yesus sendiri, maka dia akan memperolehnya. Memperoleh apa Pak? Memperoleh uangkah? Jabatankah? Atau apa yang Yesus maksudkan tentang bagian ini? Menarik ya. Jadi begini. Nah di sini sebenarnya kata nyawa itu, atau dalam bahasa Yunani itu psyche, itu sebenarnya bisa kita bilang hidup. Jadi nyawa itu sebenarnya hidup. Jadi kalau mengikut Yesus itu berarti bisa memperoleh hidup. Memperoleh hidup ya. Nah hidup itu ada dua. Hidup dalam arti fisik. Ya, hidup manusiawi, alamiah. Ya. Tapi yang kedua adalah hidup yang sejati. Hidup yang sejati, hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan hidup yang sejati itu adalah hidup yang melampaui kematian. Nah kedua pilihan ini yang sebenarnya dimaksudkan, ditawarkan di situ. Kamu ingin memiliki hidup saja atau memiliki hidup yang sejati. Gitu. Nah untuk memiliki hidup saja ada banyak kemungkinan. Kalau misalnya kalau kita mengatakan bahwa hidup itu memiliki hidup berarti berbahagia, ya itu berarti sumber kebahagiaan apa, maka orang selalu bisa paling kurang 4 hal menjadi sumber kebahagiaan itu. Yang pertama harta, yang tadi Christine memperoleh harta itu yang selalu juga muncul dalam pikiran orang, harta sumber kebahagiaan, ya atau uang. Ya. Yang kedua itu jabatan, itu juga menjadi sumber kebahagiaan. Yang ketiga itu seks. Orang juga mengejar itu, ya seks bukan saja sebagai anugerah dalam pernikahan, tapi seks menjadi permainan, seks menjadi komoditi, ya. Dan yang 4 popularitas. Nah, jadi orang kalau bicara tentang memiliki kebahagiaan itu pikiran orang umumnya di sini, keempat ini. Tetapi sebenarnya keempat ini sebenarnya adalah pilihan-pilihan yang semu. Ya karena orang tidak akan bahagia cuma dengan uang saja. Pilihannya tetap di jalan Yesus. Pilihannya mesti tetap pada jalan Yesus. Yesus menjadi pusat hidup itu. Nah oleh karena itu kalau orang tetap berada pada jalan Yesus maka dia boleh kaya, kenapa tidak? Ya toh? Dia boleh terkenal, boleh populer, ya dia boleh memiliki jabatan. Tetapi apa yang dia miliki itu, sekali lagi kalau berada pada jalan Yesus berarti apapun yang dia miliki itu menjadi bagian dari kondisi yang memungkinkan dia ikut serta di dalam karya penyelamatan Allah itu. Nah menjadi orang Kristen itu tidak pernah menjadi orang untuk diri sendiri. Menjadi orang untuk orang lain dan alam semesta ini. Sebelum mengakhiri segmen ini, ada pertanyaan dari jemaat Pak yang mesti Pak jawab. Boleh Pak ambil satu pertanyaan dari sekian pertanyaan ini dan boleh dijawab. Jadi kita seperti orang main lotre ini ya. Iya Pak.
Ini saja ya. Christine mau baca atau saya baca atau apa? Baik, saya baca juga. Ya. Oke. Pertanyaannya, kalau salib yang katong pikul ni barat, bagaimana cara supaya tetap bertahan deng iko Yesus? Nah, bagaimana supaya beban hidup itu bisa ketong pikul? Itu maksud pertanyaannya. Toh? Iya. Bagaimana supaya kita tetap bisa melanjutkan hidup walaupun kita punya beban itu berat. Nah, yang pertama adalah kita tahu bahwa hidup dengan beban itu bukan satu-satunya kenyataan. Iya. Jadi kalau orang menghadapi masalah itu bukan satu-satunya kenyataan. Ya kan? Kalau kita menghadapi masalah, orang sering bilang, mungkin bagus kalau kita bilang, Tuhan saya lebih besar dari masalah saya. Jadi keyakinan bahwa Tuhan turut memikul beban kita itu menjadi sangat penting. Itulah yang membuat orang mampu untuk memikulnya. Nah kadang-kadang orang bilang, ya Tuhan ambil beban ini. Tuhan saya akan ambil. Tuhan saya akan ambil. Tuhan saya akan pikul ganti ketong sing. Ketong mesti pikul ketong pun beban sendiri. Tapi ketong sing memikulnya sendiri. Berarti iman adalah kuncinya, Pak. Iman ya. Pemesahan diri kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ya sehingga mereka bisa memikul beban itu. Sebab melihat bahwa di balik beban ini ada sesuatu yang lebih besar. Ya di balik hujan dan badai ada pelangi. Ya ada fajar yang merekah. Itu harus kita lihat itu. Sehingga kita tidak tenggelam di dalam masalah-masalah kita. Tapi kita mampu melihat tangan Tuhan yang terus menuntun kita. Tapi jangan lupa itu pengertian satu. Tapi pengertian yang kedua yang lebih utama adalah saya harus ikut serta memikul salib dalam arti ikut serta dalam tugas penyelamatan. Apapun jabatan saya. Apapun kedudukan saya. Bahkan sebagai masyarakat biasa pun kesempatan untuk turut serta dalam meneruskan keselamatan dari Tuhan kepada banyak orang itu selalu terbuka bagi kita. Terima kasih banyak Pak untuk telah teksnya. Tuhan Yesus berkati Pak dalam pengabdian, pelayanan, juga pekerjaan, tetapi juga hidup bersama dengan keluarga. Terima kasih Christine, juga Tuhan membuka perspektif baru ya untuk Christine ya, dan memberkati sahabat Tinta semua. Akhirnya sahabatku, tetaplah pikul salibmu dan ikutlah Yesus. Yakinlah di dalam imanmu bahwa ialah Tuhan yang akan menuntun langkah hidupmu dan menemanimu di setiap musim kehidupan ini.